Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas Polres Cilacap yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kami mengajak kepada hadirin semuanya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Dan mudah-mudahan kita semua masuk di dalam golongan orang-orang yang beruntung. Jumat ini bertepatan dengan tanggal 4 Juli. Tanggal dan bulan di mana rakyat Indonesia memperingati sebagai bulan Pancasila. Tepatnya pada tanggal 1 Juni. Yang itu merupakan rapat dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dr. Zumbijo Shake pada tanggal 1 Juni tahun 1945, di mana pada rapat tersebut muncul konsepsi tentang 5 dasar negara Indonesia yang kita kenal dengan Pancasila. Pancasila di dalam kenegaraan Indonesia adalah filosofi Gonslek, adalah pikiran, adalah cita-cita, adalah visi besar di dalam konsep menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan karena itulah maka di dalam konsepsi ketatanegaraan Pancasila ini merupakan fundamental norma dasar kenegaraan, di mana seluruh aturan organik yang ada harus bersumber pada satu sumber, yakni Pancasila. Dan sejarah Indonesia mencatat bagaimana norma dasar negara kita ini beberapa kali mengalami goncangan-goncangan. 3 tahun usai Indonesia merdeka, tepatnya tahun 1948, kelompok radikal kiri komunis ingin mengganti Pancasila dengan memproklamirkan negara Soviet Indonesia di Madiun, dan kenegaraan ini teruji karena kemudian pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas, dan upaya untuk mengganti Pancasila dengan komunisme Leninisme dapat dipadamkan. Namun setahun kemudian, tepatnya tahun 1949, goncangan terhadap filosofi Gonslek ini, goncangan terhadap Pancasila ini kembali terjadi, yakni dengan berkumpulnya beberapa tokoh yang mengatasnamakan umat Islam di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Agustus 49, dan memproklamirkan berdirinya Darul Islam, negara Islam Indonesia, dengan satu cita-cita, ingin mengganti Pancasila, merubah dasar negara Indonesia Pancasila menjadi dasar negara Islam atau khilafah. Dan sekali lagi, kekompakan, komitmen kebangsaan kita teruji. Pemberontakan DITII berhasil dipadamkan. Dan 15 tahun setelahnya terjadi goncangan besar di dalam republik ini dari upaya-upaya kotor kelompok radikal kiri yang ingin kembali meniadakan Pancasila di bumi Indonesia dengan meletusnya peristiwa G30S PKI. Ini adalah catatan sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh anak bangsa, oleh umat Islam, dan oleh seluruh elemen rakyat Indonesia, bahwa upaya-upaya untuk merongrong dasar negara, mengganti dasar negara Pancasila ini mengalami cobaan demi cobaan yang nyaris
pada setiap kurun dasawarsa terus berlangsung, dan pemberontakan G30 SPKI pun kembali dapat ditumpas, dan 1 Oktober 65 kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Bagaimana kemanunggalan TNI, Polri bersama dengan rakyat Indonesia berhasil menjadi benteng terakhir atas tegaknya Pancasila di bumi Indonesia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, goncangan demi goncangan terhadap Pancasila ini tidak kemudian berakhir. Komunisme, Leninisme bisa kemudian hilang setelah pemerintah menetapkan ketetapan MPRS nomor 20 tahun 66 yang melarang ajaran komunisme dan Leninisme. Tetapi ada kelompok lain yang kita semua mendengar, kita semua melihat, mereka menggunakan dogma-dogma agama, menggunakan doktrin-doktrin agama, tetapi dipahami secara tidak tepat, bahkan cenderung sesat. Secara leluasa masuk ke sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah negeri, masuk ke instansi-instansi pemerintah, mencoba mengotori pikiran generasi muda dengan pandangan bahwa Pancasila ini adalah bukan sesuatu yang sakral, Pancasila bukan sesuatu yang abadi, Pancasila bukanlah konsepsi yang terbenar, yang paling tepat di dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kelompok yang mengatasnamakan dirinya Hizbut Tahrir Indonesia, HTI. Hizbun berarti partai, Tahrir berarti kemerdekaan. Gerakan-gerakan mereka nyaris seperti partai, walaupun tidak masuk di dalam parlemen, tetapi mereka mengatasnamakan dakwah untuk meracuni mental dan moral generasi muda kita, meracuni mental dan moral rakyat Indonesia. Bahkan kita melihat di pemberitaan bagaimana di kota-kota besar di Indonesia gerakan ini begitu leluasa masuk ke masjid-masjid, masuk ke BUMN untuk satu cita-cita bersama, mengganti dasar negara Pancasila dengan Khilafatul Islamiyah. Ini pun musuh terang-terangan bagi kebersatuan Indonesia, bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, bagi tetap kokoh dan tegaknya Pancasila di bumi Indonesia. Dan pemerintah pun sigap kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai pembubaran ormas-ormas radikal yang bertentangan dengan Pancasila. Karena dia akui atau tidak, keberadaan Pancasila di Indonesia ini menjadi percontohan di negara-negara lain. Kita mungkin melihat bagaimana negara-negara di Timur Tengah porak-poranda, Syria, Afghanistan, Libya, Mesir, dan negara-negara Islam lainnya porak-poranda. Mereka terbesar penduduknya adalah Muslim, tetapi dihancurkan oleh ideologi-ideologi luar mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan Al-Quran dan Al-Hadis untuk merusak moral dan mental rakyatnya, sehingga tidak pernah terhenti di dalam perpecahan. Dan kita hampir-hampir saja bagaimana ideologi khilafah begitu menguasai panggung di negeri ini. Mereka dengan gegap gempita memasukkan ide-ide tentang Khilafatul Islamiyah, upaya untuk mengganti Pancasila, bahkan mengatakan bahwa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45 adalah produk tauhid. Tauhid di dalam terminologi Indonesia itu setan. Negara Indonesia, negara tauhid. Hormat bendera, hormat tauhid, syirik. Upacara bendera haram, dan ajaran-ajaran lain yang itu semua mereka juga mencoba secara sepihak dengan cara mengambil ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis secara serampangan. Maka sungguh saatnya kita, terutama umat Islam,
untuk waspada terhadap ajaran-ajaran yang kelihatannya ingin membangkitkan kecintaan terhadap agama, namun sesungguhnya ingin menghancurkan negeri ini. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, Pancasila dengan 5 silanya, dengan 5 dasarnya, sungguh tidak ada satupun nilai yang bertentangan dengan ajaran-ajaran besar seluruh agama. Sebagai umat Islam, kita sangat yakin bahwa semangat ketuhanan yang Maha Esa itu adalah manifestasi daripada firman Allah di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu esa. Kalau ada yang mengatakan Indonesia ini adalah negara tauhid, maka ia tidak membaca bahwa sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini menjelaskan bahwa kita atas dasar kesepakatan para founding fathers bukanlah negara agama. Bukan. Kita bukan negara agama, tetapi sila 1 menegaskan bahwa Indonesia ini adalah negara yang beragama. Dengan demikian, karena pluralitas Indonesia, di mana di dalamnya ada 6 agama yang resmi diakui pemerintah: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, sebagaimana di dalam PNPS 2 tahun 66. Maka ketuhanan yang Maha Esa adalah frasa, adalah kalimat, adalah pernyataan yang paling mewakili perasaan seluruh agama-agama yang ada di Indonesia. Indonesia bukan negara teokrasi, bukan negara yang berdasarkan pada satu agama sebagaimana di negara-negara Timur Tengah, negara Islam. Tetapi Indonesia tidak pernah memusuhi agama apapun, bahkan seluruh agama dijamin keberadaannya di dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian kelompok-kelompok yang mengatakan Pancasila ini tidak berdasar pada agama, tidak sesuai dengan agama. Kalau kita lihat kembali di dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, sungguh sila ini merupakan salah satu perasan daripada ayat Al-Quran, terutama surat An-Nisa ayat 135. Banyak ayat-ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina ayyakunu ghaniyan aw faqiron falillahi awla biha." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan sebagai saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia yang didakwa melakukan kesalahan adalah orang kaya ataupun orang miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi dalam kebenaran, maka ketahuilah bahwa Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Ayat ini juga seide dengan ayat yang lain, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dalam posisi apapun kita, i'dilu, hendaklah senantiasa berbuat adil. Karena apa? Karena keadilan itu lebih dekat dengan ketakwaan. Kemudian sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia itu juga jelas sesuai dengan semangat di dalam Al-Quran, terutama surat Al-Hujarat ayat 13. Inna halaknakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguh kami ciptakan engkau dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami jadikan engkau bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tidak lain dan tidak bukan adalah
lita'arofu, agar kalian saling berkenal, agar kalian saling bersama, agar kalian saling bersatu, agar kalian saling bahu-membahu untuk satu tujuan, menciptakan kebaikan, melaksanakan kebaikan. Persatuan Indonesia juga bagian daripada pelaksanaan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah engkau kepada tali Allah dengan jangan sekali-kali engkau bercerai-berai. Kemudian ayat keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah konsepsi demokrasi sebagaimana diatur di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38. Wa amruhum syura bainahum. Perkara kalian hendaklah dimusyawarahkan antar kalian. Apapun masalah yang ada, dimusyawarahkan, dibicarakan dengan baik-baik. Kita Indonesia mengenal tepo seliro, mengenal tenggang rasa, mengenal gotong royong. Itu adalah nilai-nilai yang juga terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga senafas dengan firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah memerintahkan kita semua untuk senantiasa melaksanakan, menyampaikan amanah kepada ahlinya. Maka ayat-ayat ini menjadi jawaban, menjadi penjelas terhadap kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Pancasila itu produk tauhid, bahwa Pancasila itu produk setan, bahwa Pancasila itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang sama sesuai dengan ayat-ayat di dalam Pancasila. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, inilah saatnya pada bulan Juni ini, pada momen bulan Pancasila ini, kita menjaga anak-anak kita, mereka yang sekolah di sekolah-sekolah, mereka yang berada di kampus-kampus, kita jaga mereka agar mereka tidak terpengaruh oleh ideologi radikal yang dikembangkan melalui kajian-kajian, halakoh-halakoh yang ada di masjid-masjid, yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di kampus-kampus. Maka tidak salah kalau kita sebagai orang tua senantiasa mengontrol perkembangan anak kita. Kalau kemudian mereka masuk dalam kajian-kajian yang sifatnya tertutup, kajian-kajian yang sifatnya rahasia, kajian-kajian bahkan sampai pada kajian-kajian yang mengarah kepada upaya untuk menjadikan Pancasila negara sebagai musuh bersama, sebagai tauhid, maka sebagai orang tua kita layak untuk memberikan peringatan tegas, peringatan keras kepada anak-anak kita. Karena apa? Hancurnya Suriah, hancurnya Libya, hancurnya negara-negara Afghanistan, negara di Timur Tengah, itu bermula dari paham-paham radikal yang dikembangkan kepada para mahasiswa, kepada anak-anak sekolah, kepada bahkan kepada para pegawai-pegawai negeri, agar mereka tidak lagi percaya kepada negara. Mudah-mudahan negara kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum min zumratil ibadatil mukhlisin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala huwal ghafurur rahim.